Assalamualaikum anandaku yang soli dan solihah. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, bertemu lagi bersama Ustazah Hairi Tawarnati dalam pembelajaran matematika. Nah, pada video kali ini kita akan membahas bab baru, yaitu bab 2 tentang himpunan. Namun sebelum mulai belajar, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Amin. Semoga Allah akan mudahkan kita pada pembelajaran hari ini. Nah, pada bab 2 himpunan ini, kompetensi dasar kita adalah yang pertama, menjelaskan himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, komplement himpunan, dan melakukan operasi biner pada dua himpunan menggunakan masalah kontekstual. Yang kedua, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, komplement himpunan, dan operasi biner pada dua himpunan. Nah, kira-kira apa yang akan kita pelajari pada bab 2 ini? Coba kita lihat ya. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang konsep himpunan, penulisan himpunan, menyatakan himpunan, himpunan kosong, himpunan semesta, himpunan bagian, diagram Venn, dan operasi himpunan. Namun, pada video hari ini kita hanya akan membahas tentang konsep himpunan, penulisan himpunan, dan menyatakan himpunan. Nah, yang pertama, konsep himpunan. Apa itu himpunan? Himpunan adalah kumpulan benda-benda yang dapat didefinisikan dengan jelas dan dapat disebutkan anggotanya. Nah, maksudnya di sini orang bisa menerima kebenarannya. Semua orang sepaham dengan anggota-anggotanya itu bahwa memang benar dia adalah anggotanya. Dapat didefinisikan dengan jelas dan dapat disebutkan anggotanya. Misal nih, yang pertama, kumpulan hewan berkaki 4. Nah, di sini kan jelas semua orang bisa menerima kumpulan hewan berkaki 4. Misal tuh, kita bisa sebutkan anggotanya kerbau, kuda, kambing, kucing. Nah, itu semua orang itu bisa menerima bahwa hewan tersebut memang berkaki 4. Jelas dia dapat didefinisikan dengan jelas. Yang kedua, kumpulan bilangan bulat positif kurang dari 10. Nah, ini kan juga jelas. Misal nih, bilangan bulat positif yang kurang dari 10. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, anggotanya ini kan memang jelas bahwa dia adalah bilangan bulat positif kurang dari 10. Selanjutnya, sekelompok orang yang tingginya 160 cm. Nah, ini juga ada batasannya, bisa diukur. Sekelompok orang yang tingginya 160 cm. Yang terakhir, kumpulan siswa yang memakai kacamata. Nah, ini juga bisa diterima semua orang. Misal nih, di sekolah, di kelas Albiruni ada 2 orang yang menggunakan kacamata. Nah, kan anggotanya bisa didefinisikan dengan jelas. Nah, coba kita lihat contoh yang bukan himpunan. Yang pertama, kumpulan makanan lezat. Nah, mengapa ini bukan himpunan? Karena di sini ada kata-kata lezat. Lezat itu tidak sama semua orang. Menurut si A mungkin makanan ini lezat. Menurut si B mungkin makanan ini pedas. Menurut si C mungkin makanan ini nggak suka. Nah, jadi semua orang itu bisa berbeda-beda ya kalau lezat itu. Nah, dia nggak sama, jadi dia bukan himpunan. Yang nomor 2, kumpulan wanita berwajah cantik. Nah, cantik itu juga relatif. Oh, mungkin menurut si A, dia ini cantik.
Menurut si B, dia ini kurang cantik, maka itu juga bukan merupakan himpunan. Yang ketiga, kumpulan siswa di kelasmu yang berbadan tinggi. Nah, ini juga tidak disebutkan berapa tingginya. Mungkin si A menurut yang lain tinggi, menurut yang lain lagi kurang tinggi, atau ada yang lebih tinggi. Nah, coba kita bedakan dengan di contoh himpunan yang nomor 3. Sekelompok orang yang tingginya 160 cm. Nah, di sini ada penjelasannya, ada batasannya. Jadi, menurutnya tingginya 160 cm, oh berarti bisa diukur. Kalau yang di bukan himpunan, kumpulan siswa di kelasmu yang berbadan tinggi. Nah, di sini tidak disebutkan berapa tingginya, maka dia bukan himpunan. Yang keempat, kumpulan siswa yang pintar. Nah, ini juga bukan merupakan himpunan. Kenapa? Karena di sini ada kata-kata pintar. Oh, mungkin si A adalah siswa yang pintar. Menurut si B, dia tidak pintar. Dia hanya pintar di mata pelajaran bahasa Inggris misal. Di fisika dia kurang bisa. Di kimia dia kurang bisa. Nah, maka dia tidak bisa disebut dengan siswa yang pintar. Coba kita lihat di contoh yang bukan himpunan. Nah, ini dia rata-rata semua ada kata-kata sifat seperti lezat, cantik, tinggi, pintar. Nah, itu biasanya merupakan bukan contoh himpunan. Nah, Ustazah rasa bisa dibedakan ya, mana yang disebut himpunan dan mana yang bukan himpunan. Kalau yang himpunan itu bisa diterima semua orang dan dapat didefinisikan dengan jelas. Nah, yang kedua, penulisan himpunan. Nah, biasanya himpunan itu ditulis dengan huruf kapital, kemudian dihubungkan dengan tanda sama dengan, dan menggunakan kurung kurawal. Nah, ini kurung kurawal ya tandanya. Dan antar anggota himpunan dipisahkan dengan tanda koma. Nah, misal nih, himpunan A sama dengan Senin, Selasa, Rabu. Nah, ini kan ditulis menggunakan huruf kapital, yaitu huruf A, kemudian dihubungkan dengan sama dengan, dan tidak lupa memakai tanda kurung kurawal. Begitu juga dengan himpunan B sama dengan 2,4,6,8. Ini juga dihubungkan dengan sama dengan dan pakai tanda kurung kurawal. Ustazah rasa kakak-kakak bisa ya cara menuliskan himpunan. Yang C, menyatakan himpunan. Nah, di sini ada 3 cara menyatakan himpunan. Yang pertama, dengan kata-kata atau kalimat. Misal, himpunan A adalah kumpulan bilangan asli kurang dari 5. Nah, ini kan dia menggunakan kata-kata atau kalimat. Himpunan B adalah kumpulan nama hari yang diawali huruf S. Nah, ini coba kita perhatikan, ini dia bentuknya dalam bentuk kata-kata atau kalimat. Nah, yang kedua, mendaftar anggota himpunan. Nah, coba kita lihat. Di sini, himpunan A sama dengan 1, 2, 3, 4. Nah, ini kalau dari contoh sebelumnya, di contoh sebelumnya kan yang himpunan A ini kumpulan bilangan asli kurang dari 5. Yang B, kumpulan nama hari yang diawali huruf S. Ini menggunakan kata-kata. Sedangkan mendaftar anggota yang tadi kumpulan bilangan asli kurang dari 5. Nah, maka menggunakan mendaftar anggotanya, himpunan A sama dengan 1,2,3, 4. Ini adalah himpunan bilangan asli yang kurang dari 5. Langsung aja kita daftarkan anggotanya siapa-siapa saja. Dan yang tadi, yang di pertama tadi,
himpunan nama-nama hari yang diawali dengan huruf S. Maka di sini langsung kita daftar anggotanya. Apa saja? Himpunan B sama dengan Senin, Selasa, Sabtu. Karena ini adalah nama-nama hari yang diawali huruf S. Kita langsung daftarkan anggotanya. Yang ketiga, dengan notasi pembentuk himpunan. Nah, ini juga sama, bedanya kita menggunakan notasi. Misal tadi di pertama adalah himpunan A sama dengan bilangan asli yang kurang dari 5. Maka cara notasinya A, himpunan A sama dengan X, di mana X lebih kecil dari 5, X anggota bilangan asli. Nah, itu juga sama-sama yang seperti mendaftar anggota dan menyatakan dengan kalimat. Dan ini bedanya dengan menggunakan notasi. Yang B, tadi yang B adalah kumpulan nama hari yang diawali huruf S. Nah, kalau menggunakan notasi, misal nih, himpunan B sama dengan X, di mana X adalah kumpulan hari yang diawali huruf S. Nah, ini adalah menggunakan notasi. Namun pada dasarnya mereka semua sama menggunakan kalimat, mendaftarkan anggota, dan menggunakan notasi. Tapi biasanya pada umumnya jika di SMP, kalau di kelas 1 kita menggunakan kalimat atau mendaftarkan anggota. Yang notasi ini jarang digunakan. Nah, itu dia cara mendaftarkan, menyatakan himpunan. Nah, ini ada satu contoh soal. Misal nih, nyatakan himpunan bilangan ganjil kurang dari 8 dengan ketiga cara. Nah, di sini bilangan ganjil yang kurang dari 8. Nah, yang pertama menggunakan kalimat. Sama ya, himpunan A sama dengan bilangan ganjil yang kurang dari 8. Kita tinggal membuat kalimatnya. Yang kedua, mendaftar anggota. Nah, himpunan A sama dengan tinggal kita cari anggotanya. Bilangan ganjil yang kurang dari 8 pastinya ada 1, 3, 5, 7. Nah, yang terakhir notasi. Nah, notasinya jadinya himpunan A sama dengan X, di mana X kurang dari 8 dan X adalah anggota bilangan ganjil. Nah, pada umumnya ketiga ini sama. Bedanya hanya yang pertama menggunakan kalimat, yang kedua mendaftar anggota, dan yang ketiga dengan notasi. Ustazah harap nanti kakak-kakak ingat ya yang ketiga ini. Nah, sekian saja materi hari ini. Ustazah sudah buatkan latihan, yaitu 2 soal. Yang pertama, buatlah contoh himpunan dan bukan himpunan masing-masing 2 contoh. Jadi kakak-kakak buat contoh himpunan 2 dan bukan himpunannya 2. Oke. Yang kedua, nyatakan himpunan bilangan genap kurang dari 10 dengan ketiga cara. Tadi udah Ustazah jelaskan, ada menggunakan kalimat, menggunakan mendaftarkan anggota, dan terakhir dengan notasi. Nah, tugas ini dikumpul hari Kamis pada tanggal 17 September 2020. Tugasnya ditulis tangan dan dikirim dalam bentuk foto melalui WA Ustazah di 0822 8164 1173. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.